Cek Sound di Mari bersama saya Kemas Julius. Oke, sudah lama sekali kita tidak berjumpa di kanal ini. Kali ini kita akan bikin satu liputan ataupun suatu pembahasan tentang mobil Volkswagen Drag Bus Monster Truck. Kenapa kita bahas ini? Kita akan jelaskan setelah ini. Oke teman-teman, seperti yang saya ceritakan tadi, kita akan membahas tentang Monster Truck Volkswagen Drag Bus. Kenapa kita perlu membahas mobilan ini? Karena memang mobil ini sangat spesial. Kenapa? Pertama, ini adalah reissue daripada first edition Drag Bus tahun 1996, artinya kurang lebih 20 tahun yang lalu, ataupun bahkan lebih, ataupun 25 tahun yang lalu. Kalau produksi daripada first edition Drag Bus ini sudah dirilis, yang mana mungkin teman-teman bisa lihat di edisi sebelumnya saya pernah ngebahas tentang mobil ini, khususnya untuk Hot Wheel yang memiliki berat standar yang tidak umum. Kalau nggak salah hingga saat ini adalah ini satu-satunya Hot Wheel regular yang terberat hingga saat ini. Sepertinya belum ada mobil reguler lain yang bisa mengalahkan ini. Bahkan untuk sekelasnya truk Peterbilt pun tidak sampai mengalahkan ini. Kalau nggak salah waktu itu beratnya sekitar 130-an gram untuk satu drag bus ini. Jadi kurang lebih bisa membuat reguler yang biasa mungkin kita bisa bikin, ataupun Hot Wheel itu bisa bikin sekitar 4-5 mobil-mobilan biasa. Makanya kenapa ini keluarnya cuma sebentar? Karena memang seperti ada kesalahan pada waktu produksi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kenapa kita bahas ini? Karena kita mengingat bahwa Volkswagen Drag Bus ini, kalau kita lihat sepintas, ini ada 3 macam. Ini first edition, ini edisi 30 tahun Hot Wheel, dan ini edisi Monster Truck yang rilis kalau nggak salah tahun 2021-2022. Jadi kurang lebih jarak ini ke sini kurang lebih 25 tahun. Sedangkan dari yang first edition ke 30 tahun Hot Wheel ini hanya kurang lebih berjarak, ini tahun 96, kurang lebih jaraknya cuma 2 tahun ya. Jadi kurang lebih ini termasuk baru. Nah, waktu dia keluar first edition ini, 2 tahun kemudian edisi 30 tahun daripada Hot Wheel. Nah, secara fisikal mereka berdua ini sama. Yang membedakan hanya adalah kalau yang first edition di sininya tidak ada logo Hot Wheel di atas wing belakang, tetapi untuk yang edisi ini di wing belakangnya itu ada logo Hot Wheel. Nah, sebenarnya juga untuk edisi ini pernah juga keluar di edisi tahun 96 box set yang berisi 12 mobil-mobilan first edition tahun 96, dan Drag Bus ada di set tersebut. Hanya saya tidak memiliki set tersebut untuk ditampilkan. Saya pernah memiliki tapi sudah terjual di salah satu marketplace yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita ngebahas tentang monster trucknya. Kenapa ini monster trucknya? Kita lihat secara fisik tanpa melihat rodanya, liverynya itu sama. Tidak ada yang beda. Hanya yang membedakan di sini ada logo Monster Truck dan logo kurang lebih ini kayaknya treasure hunt-nya untuk Monster Truck. Jadi Monster Truck sendiri itu memiliki treasure hunt, yaitu dengan ring merah. Nah, nanti di next episode kita akan membahas khususnya tentang apa itu ring merah atau red lines secara spesial. Tapi untuk kali ini kita ngebahas tentang ini. Jadi ini termasuk istimewa. Kenapa? Kita bisa melihat bahwa dengan jarak penerbitan yang kurang lebih 25 tahun daripada edisi pertama ke edisi kesini, tidak ada perubahan signifikan untuk sejarah fisik daripada mobilnya. Berbahan diecast kemudian dan plus-plus yang lainnya, hanya membedakan logo tadi, logo Monster Truck-nya di sini nggak ada, dan logo buletan merah di sini juga nggak ada. Nah, artinya
pihak produsen apapun mereknya, kalau mereka mau merilis atau menerbitkan ulang satu model, itu pastinya akan sangat bisa sekali. Tujuannya pasti bermacam-macam. Untuk di merek sebelah, saya ambil misalkan dulu tuh kalau nggak salah merek-merek seperti Tamiya RC yang itu menggunakan radio control, itu era sekitar 2000-an akhir, utama sekitar 2010, itu harganya sangat melonjak luar biasa, bahkan sampai ribuan dolar Amerika untuk Tamiya RC tersebut. Tetapi dengan harga yang menjadi overpriced tersebut, akhirnya Tamiya mengeluarkan juga edisi yang persis sama, hanya membedakan dalam mungkin teknologi daripada RC-nya sendirinya. Itu sedikit kita ngatur bahwa tujuan daripada pihak produsen untuk merilis tersebut adalah untuk menetralisir harga-harga yang bakal overpriced-nya. Demikian pula dengan untuk mobil-mobil seperti ini. Dulu pernah untuk drag bus ini, edisi yang paling mahal itu sepengetahuan saya itu adalah edisi Christmas bus tahun 96. Jadi waktu edisi Christmas ataupun Natalan 96 mau 97 tahun 97 itu karyawan-karyawan daripada Mattel itu mendapatkan edisi drag bus yang bermotifkan Christmas bus. Nah, Christmas bus sendiri tersebut kalau misalkan pihak dari Mattel ingin merilis ulang untuk diterbitkan secara umum, pastilah bisa. Karena kita apa? Kita bisa melihat bahwa ada 3 edisi yang berbeda dengan jarak tahun yang berbeda, mereka bisa menghasilkan produk yang sama. Untuk Monster Truck ini di sini ini adalah edisi treasure hunt-nya ataupun bisa dikatakan apa? Chase item. Informasi chase item itu dari mana? Ya dari ring merah. Ini untuk Monster Truck yang ada ring merah itu pasti chase item ataupun Monster Truck. Cuman di sini saya nggak punya pembandingnya daripada Monster Truck. Kalau ada mungkin saya bisa tunjukkan dengan Monster Truck yang reguler, yang membedakan antara yang ada ring merah dan yang polos. Hanya mungkin yang membedakan adalah bahan materialnya dan kualitas daripada pembuatan itu tersebut. Bahwa buat teman-teman yang hobi dengan kolektor mainan, jangan takut untuk misalkan ada satu barang menjadi harganya yang tidak terkendalikan ataupun tidak terkontrol, pada suatu saat mungkin bisa jadi pihak produsennya akan merilis ulang untuk apa? Untuk menetralisir harga-harga yang mungkin sudah di luar kewajaran untuk dunia diecast ini. Demikian sharing saya kali ini. Silahkan tuliskan komen di bawah. Kita akan ketemu di Cek Sandi Mari berikutnya.